Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak dan sahabat belajar semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab 6 dengan materi yang berjudul Senangnya Belajar Hadis tentang Salat Berjamaah. Materi ini sangat penting, karena salat berjamaah adalah salah satu amalan yang memiliki keutamaan besar dalam Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis menjadi pedoman hidup bagi umat Islam setelah Al-Quran. Jika Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam, maka hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dari ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita perlu mempelajari dan memahami hadis dengan baik. Unsur-unsur dalam hadis. Di dalam hadis terdapat 3 unsur penting, yaitu sanad. Sanad adalah jalur atau rantai periwayatan hadis. Artinya, sanad menjelaskan siapa saja yang menyampaikan hadis tersebut dari generasi ke generasi hingga sampai kepada kita. Matan. Matan adalah isi atau teks dari hadis itu sendiri. Matan berisi perkataan atau pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis. Ketiga unsur ini sangat penting karena menentukan keaslian dan kebenaran sebuah hadis. Hadis yang akan kita pelajari berbunyi. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dikenal sebagai salah satu ulama hadis terpercaya. Apa arti dari hadis tersebut? Hadis ini menjelaskan bahwa salat yang dilakukan secara berjamaah memiliki keutamaan yang jauh lebih besar dibandingkan salat sendirian. Disebutkan bahwa pahala salat berjamaah lebih utama atau lebih tinggi 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Artinya, jika kita salat sendirian mendapatkan 1 pahala, maka salat berjamaah bisa mendapatkan pahala 27 kali lipat. Luar biasa besar, bukan? Asbabul wurud hadis. Sekarang kita akan membahas asbabul wurud hadis ini. Asbabul wurud adalah sebab atau latar belakang terjadinya suatu hadis. Hadis ini berkaitan dengan sebuah peristiwa yang dialami oleh Mahjan bin Al-Adra. Suatu ketika, Mahjan datang bertamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, azan telah dikumandangkan dan iqamah pun sudah dibacakan sebagai tanda salat akan dimulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera berdiri dan melaksanakan salat berjamaah bersama para sahabat. Namun, Mahjan tidak ikut salat berjamaah. Setelah selesai salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mahjan, apakah kamu seorang muslim? Mahjan menjawab, ya, saya seorang muslim. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, mengapa kamu tidak ikut salat berjamaah? Mahjan menjawab, saya sudah melaksanakan salat di rumah. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Dari peristiwa ini, kita dapat memahami bahwa meskipun seseorang sudah salat sendirian, tetap dianjurkan untuk mengikuti salat berjamaah jika ada kesempatan. Pesan pokok hadis salat berjamaah. Dari hadis ini, terdapat beberapa pesan penting yang bisa kita ambil. Pertama, sebaiknya salat dilakukan secara berjamaah, terutama bagi laki-laki muslim yang tidak memiliki halangan. Kedua, pahala salat berjamaah dilipat gandakan hingga 27 kali dibandingkan salat sendirian. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan berjamaah. Ketiga, kita dianjurkan untuk selalu mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan salat berjamaah di masjid.
Keempat, kita perlu mempelajari tata cara salat berjamaah dengan benar. Misalnya, bagaimana posisi imam dan makmum, bagaimana merapatkan saf, serta mengikuti gerakan imam dengan tertib. Kelima, kita juga dianjurkan untuk membangun dan menyediakan sarana ibadah, seperti masjid atau musala, agar umat Islam dapat melaksanakan salat berjamaah dengan nyaman. Selain pahala yang berlipat ganda, salat berjamaah juga memiliki banyak hikmah, di antaranya mempererat tali persaudaraan antar sesama Muslim, melatih kedisiplinan dan kebersamaan, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, membiasakan hidup tertib dan mengikuti aturan. Saat kita berdiri sejajar dalam satu saf, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat biasa. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita mengamalkan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagi anak-anak dan remaja, biasakan untuk salat berjamaah bersama keluarga di rumah atau di masjid. Jika mendengar azan, segera bersiap dan datang ke masjid. Jangan menunda-nunda waktu salat. Bagi orang tua dan masyarakat, mari kita hidupkan masjid dengan salat berjamaah. Karena masjid yang ramai dengan jamaah menunjukkan kuatnya keimanan masyarakatnya. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hadis adalah pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Salat berjamaah memiliki keutamaan 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Kita dianjurkan untuk selalu mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan melaksanakan salat berjamaah. Semoga setelah mempelajari hadis ini, kita semakin semangat untuk melaksanakan salat berjamaah dan mengajak orang lain untuk ikut serta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam beribadah dan menjadikan kita hamba-hamba yang rajin salat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila konten ini bermanfaat, sudilah kiranya untuk like dan subscribe serta bagikan kepada teman-teman dan sanak saudara. Sampai jumpa di materi dan ilmu selanjutnya.